Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku, Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu, Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati. Kristus kurban cintanya taat sampai mati. Yesus tebusan kita yang nilainya tinggi. Lihatlah anak domba yang telah dikurbankan supaya dosa kita diampuni Tuhan. Allah yang Maha Rahim, ampunilah dosa demi cinta putramu dan kurban salibnya. Berilah kurniamu agar teladannya mengobarkan hatiku dengan cinta mesra. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus berarti kita siap memikul salib kita. Menjadi pengikut Kristus berarti kita siap mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mewartakan cinta kasih dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dalam kesulitan apapun. Menjadi orang Katolik itu berarti siap mengikuti Yesus Kristus, siap memanggul salib kita, dan siap melayani Tuhan dan sesama. Ajaran cinta kasih Yesus Kristus adalah ajaran yang sungguh luar biasa, memberikan cinta dan memberikan kasih kepada kita. Artinya seluruh totalitas hidup Yesus Kristus diberikan kepada umat manusia sampai titik darah penghabisan di kayu salib, wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Kita menjadi Katolik bukan karena kita yang memilih, tetapi karena kehendak Allah Bapa di surga. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Pada pekan Prapaskah kelima ini, kita mempersiapkan diri merenung kisah sengsara Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keselamatan umat manusia dan alam semesta ini. Kita sebagai umat manusia sungguh bersyukur, karena kalau tanpa Yesus Kristus kita tidak akan sampai ke hadirat Bapa di surga. Karena satu-satunya jalan itu adalah melalui Yesus Kristus.
Walaupun semua iman mengatakan bisa menghantar orang ke surga, tapi dia tidak tahu jalannya. Ya. Kalau orang tidak tahu jalan pasti sesat. Kita pernah disesatkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, kehendak jahat kita, hawa nafsu kita, setan dan iblis, dunia ini, karena mungkin akal budi kita tidak kita arahkan pada firman dan sabda Tuhan. Ya, karena ada lagu sekolah minggu itu, ya, doa tiap hari, baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, bagi kita umat Katolik, doa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi, ikut komunitas. Nah, itu. Jadi 4 hal itu wajib kita lakukan kalau kita ingin menjadi pribadi yang terus-menerus bersama Yesus. Kalau kita tidak menerima sakramen ekaristi, kita harus menerima sakramen tobat karena kita sudah durhaka terhadap Yesus Kristus, tidak mau menerima tubuh dan darahnya. Dan itu penting nanti kalau kita sudah berada di dunia luar. Orang yang rajin berdoa pun tetap dalam masalah, apalagi yang tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa itu berarti orang yang sudah mulai melupakan Tuhan, berarti sudah berdosa. Kalau orang berdosa itu kan hidupnya sesat, ya. Kemudian apalagi hidupnya jahat, ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu jahat, ya. Mengambil barang orang, mencuri barang orang, berzina, berbuat cabul, itu jahat. Lalu orang berdosa itu hidup dalam dosa dia. Berjudi, ya, sabung ayam, masang nomor, ya, taruhan bola, mabuk-mabukan, ya, trek-trekan, balap-balapan, ya, tanpa memikirkan. Nah, kalau orang hidup dalam dosa, ya hidup dalam dunia gemerlap, ya, karaoke tempel, kopi pangku dan sebagainya, ya begitulah dunia gemerlap. Itulah kuasa dunia yang menyesatkan kita. Kita menganggap itu baik karena kita sudah hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa tuh kumpul kebo oke, berzina oke, pacaran dengan istri orang oke, pacaran dengan sesama jenis oke, ya kan? Ngerusak rumah tangga orang oke, nah itu ya orang hidup dalam dosa. Setelah itu level yang terakhir itu adalah orang tidak merasa berdosa. Nah itu bahaya, ya. Orang tidak merasa berdosa, apapun yang dia lakukan pokoknya dia happy. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu hedonisme. Orang seperti itu ya tidak akan mikirkan orang lain. Ngapainlah ikut kegiatan gereja, ikut komunitas, ikut di lingkungan, ikut di stasi, ikut di paroki. Toh kita baik-baik saja, fine-fine saja. Nah itu. Karena kalau orang sudah tidak merasa berdosa, dia tidak perlu menerima sakramen tobat. Akhirnya dia sombong, jatuh. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya. Kan begitu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sadari itu dalam masa pekan Prapaskah yang kelima ini, 40 hari kita retret agung dengan mengurangi porsi makan, ya. Ada yang mungkin berpantang setiap Jumat tidak makan daging. Tetapi ya itu tadi, hidup kita harus dalam penguasaan Allah. Hidup kita harus dalam penguasaan Allah. Maka kata Rasul Yakobus atau surat Yakobus katakan apa? Ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Kalau orang yang tidak tunduk kepada Allah ya susah. Nah ini saudara-saudara yang terkasih, kita berada di tempat ini bukan karena Allah itu menghukum kita, justru Allah mencintai kita. Hari-hari kita lalui bukan dengan ketakutan tapi dengan penuh sukacita di tempat ini.
Kalau masih ada ketakutan di dalam ruangan, di dalam meja makan kita, di dalam lingkungan kita, berarti di situ ya ada kuasa kegelapan yang mengungkung kita. Kuasa kegelapan itu tuh menjauhkan kita dari doa, menjauhkan kita dari firman Tuhan, menjauhkan kita dari ekaristi, ya, menjauhkan kita dari sakramen-sakramen, menjauhkan kita dari ya komunitas, menjauhkan kita dari kring, lingkungan, stasi, paroki. Hari Minggu lewat ya gereja, seakan-akan tidak penting ke gereja. Ya, ke gereja itu hanya dibaptis, kawin tidak pernah ke gereja, mati minta ke gereja. Kan banyak begitu sekarang. 2 kali ya ke gereja, baptis, udah itu mati. Syukur-syukur masih ingat gereja waktu menikah, baptis, menikah, mati, 3 kali ya. Atau 1 tahun itu mungkin karena merasa tidak enak, masih ada yang baik di rumah, napas, Natal Pasca ya datang ke gereja. Hari Minggu tidak penting lah, hari Minggu kita cari duit, motong gatah, kuli sawit, ya kan? Setiap hari kita pikirkan itu. Padahal hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita harus rayakan setiap minggu. Ya. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Pada masa Prapaskah ini ya kita koreksilah diri kita. Ya, kita di tempat ini kan untuk mengoreksi diri, mengevaluasi, bukan menjadi brutal atau menjadi kriminal, ya, atau menjadi makin gatal, ya kan? Tetapi kita di sini untuk mengetahui bahwa itu dosa. Apa yang kita lakukan itu dosa. Karena dosa itu menguntip kita. Dosa itu terus membututi kita. Mengapa? Karena dosa ingin menjatuhkan kita. Ya. Jadi kesesatan, kejahatan, hidup dalam dosa dan tak merasa berdosa, itu adalah sikap hidup yang berbahaya. Selama kalian masih muda, seperti anak yang hilang, ya, kalian masih bisa kembali kepada Bapa. Tetapi semakin dalam kalian tersesat, semakin dalam kalian jahat, semakin dalam kalian hidup dalam dosa, dan semakin tidak berdosa, akibatnya fatal. Apapun yang kalian lakukan, kalian anggap halal. Halal dan haram sama saja. Ya kan? Mumpung ada kesempatan. Kejahatan bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Sering terjadi begitu. Ada HP orang hilang, atau motor orang di jalan, embat, sikat, urusan nanti. Dan ini harus kita sadari bahwa pada masa Pekan Prapaskah yang kelima ini, kita menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita. Marilah kita mengakui iman, kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak dan pantas beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung-Mu lah yang memberikan kami kehidupan. Kami bisa merasakan kehidupan di muka bumi ini karena kehendak dan belas kasih-Mu. Berkatilah kami yang hadir pada ibadat ini, semoga kami menjadi pribadi yang mempersiapkan diri pada masa Pekan Prapaskah kelima ini untuk sungguh-sungguh bertobat dengan berdoa, membaca kitab suci, melakukan kebaikan dan kebenaran, melakukan sedekah, melakukan amal,
dan yang paling utama berpantang dan berpuasa demi pertobatan kami. Berkatilah kami agar kami menjadi putra-putramu yang mampu dan sanggup menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, dalam kesulitan apapun. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin.